Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, guru IPS di MTS Al-Hairiyah Taman Sari, Pugung, Tanggamus. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Sehat semua ya? Oke, jadi untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Olive. Silahkan dipimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa bersama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, mari kita doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih buat Olive sudah memimpin doanya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Aira Yulistira, Antika, Asti Auliawati, Budi Utomo. Masih sakit? Ada suratnya tapi ya masih ya? Suratnya kemarin? Iya. Claudia Arawinda, Danang Murgianto, Diki Andriansa, Ferdi Irawan, Fitri Ramadhani, Galuh Dirgantara Putra, Gilang Adriano, Rida Angelika Stefani, Ilham Triatmoko, Muhammad Irfan. Udah sembuh ya Irfan ya? Muhammad Gaddafi, Muhammad Raya, Ita Nurjana, Noviana, Olivia Aditiara, Rahma Febriana, Rani Indira, Rehan Prastia, Rehan Pratama, Revan Ardiano. Enggak berangkat, sakit.
Yang terakhir Yelsa Anggraini. Ya. Jadi 3 yang nggak masuk hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Waktu pertemuan yang terakhir kemarin tentang kemaritiman, sumber daya alam berupa kemaritiman di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan beralih materi yaitu tentang interaksi sosial. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, ya, setelah mencermati handout, nanti ada handout yang dibagikan ya. Nah, itu yang diberikan guru, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis syarat-syarat interaksi sosial dengan bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir, setelah pengamatan gambar dan juga dibantu dengan video nanti, peserta didik dapat menyeleksi faktor-faktor apa yang menjadi dasar dari interaksi sosial, gitu ya. Jadi dasar-dasarnya, kemudian syarat-syarat dan pengertiannya. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, jadi sistem penilaian kita hari ini itu seperti biasa ada 3 poin sistem penilaian yang akan diberikan kepada kalian. Yang pertama yaitu tentang sikap, ya, penilaian sikap. Sikap ada 2, spiritual dan juga sosial. Kemudian yang tadi spiritual contohnya apa? Kalian tadi berdoa baik atau tidak dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Dari pengetahuan ini sejauh mana kalian akan mendapatkan materi yang sudah Ibu berikan nanti, gitu ya. Biasanya tertuang dari LKPD kalian. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan. Bagaimana cara kalian berdiskusi dengan kelompoknya, memberikan solusi atau tidak, memberikan jawaban atau tidak, gitu ya. Jadi ada 3 poin dalam penilaian kita: sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, itu semua nanti akan dinilai dalam proses pembelajaran kalian dari prosesnya sampai nanti penilaian LKPD kalian. Oke, itu tadi ya penilaian. Terima kasih. Nah, selanjutnya sekarang kita supaya lebih konsentrasi seperti biasa ya. Ada ice breakingnya. Ibu mau ajak kalian, mungkin udah pernah dilakukan di sini atau belum? Kalau gajah itu besar, semut itu kecil, gajah itu besar, semut itu kecil. Nah, sekarang kita akan balik konsentrasi kita. Jadi kalau itu semut itu kecil, gajah itu besar, semut itu kecil, gajah itu besar, seperti itu. Sekarang Ibu mau tes konsentrasi kalian. Sekarang Ibu mau tunjuk nih di antara kalian. Sekarang sebelum Ibu tunjuk kita bareng-bareng yuk. Yang dibalik tadi. Gajah itu besar, semut itu kecil. Kita ulang lagi. Gajah itu besar, semut itu kecil. Raya, semut itu besar. Nah, salah kan? Kecil. Semut itu kecil, tapi gerakan tangannya besar. Yelsa, gajah itu mulai walaupun agak sedikit tapi udah mulai ya. Sekali lagi, Astis, gajah itu Raya kali, semut itu kecil. Oke, terima kasih, udah cukup ya. Jadi bisa lagi konsentrasi. Jadi kalau semut itu kecil, gajah itu besar. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk apresiasi dulu supaya kalian lebih memahami tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang Ibu mau minta siapa ya? Raya, silakan maju Raya. Ayo Raya. Ayo Raya, nggak ada apa-apa kan Raya? Sini silakan maju Raya. Ayo Raya, sini. Nggak ada apa-apa kan ya? Kayak mau diinterogasi atau apa-apa. Ada di sini Raya. Jadi tolong perhatikan ya. Apa kabar Raya? Yang keras. Apa kabar Raya? Baik, Bu. Gimana hari ini? Kabarnya? Gimana kabarnya hari lagi? Minggu lalu? Alhamdulillah. Iya,
berdua sama siapa? Sama Davi? Emang rumahnya ini dekat? Oh, nyusul dulu. Berarti dari Taman Sari nyusul ke Sukatani. Itu namanya bukan nyusul itu ya? Apa namanya itu? Nyamper. Kalau bahasa Sunda nyamper gitu ya. Oke, terima kasih sayang. Nah, sekarang ibu tanya sama kalian. Jadi barusan yang ibu lakukan dengan Raya itu ngapain? Selain ngobrol, kata-kata yang lain apa lagi? Salaman, terus apa lagi? Ngobrol, salaman, menanyakan kabar, terus ngapain lagi? Tatap-tatapan, ya enggak? Si Raya ditatap sama ibu enggak berani lihat, malah menundukkan wajahnya gitu ya. Nah, besok lagi tatap-tatapan itu masuk di dalam kontak nanti ya. Kontak. Jadi kontak itu macam-macam ya, ya. Ada kontak sosial, kontak secara mata, kontak secara tadi berjabatan. Nah, oke, terima kasih itu tadi resepsi kita hari ini. Oke, cukup. Kita masuk ke video kita sekarang. Silakan. Seorang siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Menurutnya perilaku anak berkaitan dengan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Orang tua, guru, serta masyarakat seharusnya mengawasi perubahan yang terjadi pada anak. Kita semuanya sedih, kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu. Tapi yang jelas ini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah, tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas, sehingga orang tua, guru, masyarakat itu juga bersama-sama merespons perubahan-perubahan yang ada, meluruskan hal yang tidak betul di lapangan. Ini harus disikapi bersama-sama. Tapi yang paling penting budaya kita, etika kita, norma-norma kita, nilai-nilai agama kita. Itu udah poin-poinnya. Semuanya tidak memperbolehkan hal tersebut. Kan jelas sekali. Tadi sudah ada tayangan video. Dari video tersebut ibu berharap kalian bisa mengambil apa saja yang bisa kalian jadikan masalah dari video tersebut. Dan di sini juga ibu akan menampilkan PPT atau slide yang akan menambah wawasan kalian untuk memunculkan masalah-masalah pada materi kita hari ini. Baik, jadi materi kita hari ini yaitu tentang interaksi sosial, ya. Interaksi sosial. Jadi dari interaksi sosial pasti sudah banyak yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan-kegiatan interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita tadi sudah ibu sebutkan di awal, ya ini ya. Jadi kalian bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, kemudian menganalisis syarat-syarat dari interaksi sosial, dan yang terakhir kalian bisa menyeleksi atau mengelompokkan faktor-faktor yang menjadi dasar dari interaksi sosial. Kemudian, ini pengertian secara umum dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses hubungan dan saling mempengaruhi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Tentang pengertian dari interaksi sosial. Nah, ini kaitan interaksi sosial dengan proses dan keselarasan sosial yang barusan ibu praktekkan dengan Raya tadi. Itu adalah salah satu syarat untuk terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu tadi ada kontak sosial. Jadi yang barusan tadi ibu dengan Raya tadi itu adalah kontak sosial. Dengan cara apa? Ngobrol, berjabat tangan, tatapan. Itu adalah bentuk salah satu dari kontak sosial. Nah, yang kedua tadi ibu menanyakan apa kepada Raya? Kabar. Setelah itu selain kabar lagi apa?
berangkat sekolahnya pakai apa gitu ya, menanyakan bagaimana cara sampai ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari syarat komunikasi. Atau kalau kamu tadi menyebutkan apa namanya, ngobrol, berbincang-bincang, ngobrol, itu adalah komunikasi. Jadi ada dua syaratnya, kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya kita lihat nah ini faktor-faktor yang menjadi dasar dari proses interaksi sosial. Yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan kelima motivasi, dan yang terakhir adalah empati. Itu adalah faktor-faktor yang menjadi dasar dari proses interaksi sosial. Nah sekarang kita lihat, nah ini pola interaksi sosial ada 3 tadi, individu dengan individu. Tadi ibu dengan raya apa? Ibu dengan raya tadi adalah interaksi individu dengan individu. Nah kemudian yang kedua, sekarang ini ibu di depan ini, terus kalian ini namanya apa? Individu dengan kelompok. Jadi kalian kelompok, ibu individu. Itu interaksi yang kedua polanya. Nah yang terakhir adalah itu di situ contohnya adalah orang main sepak bola. Jadi antara klub satu dengan klub yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, mereka saling berinteraksi. Nah itu adalah 3 pola interaksi sosial. Selanjutnya, nah ini bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada yang bersifat asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif diantaranya adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian yang kedua tadi bentuknya adalah disosiatif, itu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Secara sederhananya ibu kasih gambaran aja, kalau interaksi sosial yang asosiatif itu biasanya yang berhubungan dengan hal-hal yang positif, gitu ya, atau berdampak baik, gitu ya. Kalau yang disosiatif ya adalah bentuk interaksi yang negatif atau berdampak buruk. Nah itu gambaran sekilas tentang materi kita, gitu ya. Jadi dari tadi tayangan Pak Jokowi tadi itu masuk di dalam materi apa, bentuk yang mana atau syarat apa dan terpenuhi atau tidak, di situ silahkan nanti kalian berdiskusi ya di dalam kelompok. Nah di sini ibu akan bagi kalian dalam 5 atau 6 kelompok ini. Lihat nih ya, ada 6 kelompok nanti, ini udah ranking-ranking ininya kelompoknya. Nanti ya itu apa namanya baginya. Ibu bagi di sini kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang ibu bagi langsung ya. Yang dibawa kursinya saja, nggak usah bawa meja-meja, gitu ya. Kalau enggak kursinya juga nggak usah dibawa, yang deket aja tinggal ditarik gitu ya. Nggak usah bawa dari ujung ke ujung, nggak usah. Kelompok pertama Diki, Raya, Claudia, Susan, sama Yelsa. Silakan sana, langsung aja orangnya aja sama buku atau peralatannya nanti, ya. Silakan kelompok. Kelompok 2 Revan, Irfan, Ilham. Ini Ilham siapa ini? Ilham Triatmoko. Revan, Irfan, Ilham Triatmoko, Aira, sama Novi. Silakan di sini. Ini jadi satu di sini. Kursi mejanya ya. Mejanya itu ke sana. Yang kelompok 1 tarik ke sana. Ini tarik aja nih, pelan-pelan. Nah, ini. Kelompok 3 Rehan, Pratama, Gilang, Asti, sama Fitri. Kelompok 3 sini, kelompok 3. Sini. Kelompok 4 Olive, Rani, Dana, Budi, sama Ferdi. Sini. Kelompok 5 Angel, Nita, Wati, Davi, sama Vito. Ya. Dan yang terakhir kelompok 6 aja ya. Rana, Antika, Rehan, Rasya, dan Galmo. Tuh, silakan kelompok. Bagi kalian LKPD dan handout-nya, silahkan nanti kalian pelajari. Kemudian LKPD-nya dijawab, tuliskan nama anggota kelompoknya dalam LKPD ya.
3 menit untuk memunculkan pertanyaan. Ya, setiap kelompok mengajukan pertanyaan. Silakan berdiskusi. Pertanyaan apa yang akan kalian munculkan dari permasalahan dari video tersebut dan juga handout yang sudah Ibu berikan tadi, dibantu dengan handout yang sudah ada di situ. Ya, munculkan pertanyaan-pertanyaan supaya bisa didiskusikan nanti. Silakan. Nanti kalau setiap kelompok ketika bertanya itu ditulis, gitu ya. Ferdi, ayo deket sama kelompoknya Ferdi. Buang aja ini. Satu aja, 2 aja mejanya, nggak usah 2. Dikompromikan, didiskusikan. Pertanyaan apa yang akan kalian munculkan? Itu di AKPD kalian ada 3 pertanyaan dan juga nanti refleksi harus kalian isi semua ya. Langsung dijawab bisa dari KPD dan munculkan pertanyaan dulu. Ya. Iya, kalau jawaban KPD-nya sesuai dengan ini KPD. Untuklah nomor 1 bisa jawabnya boleh. Nggak apa-apa, nanti sebaliknya ini kan kosong. Udah siap ini? Pertanyaannya sudah dimunculkan? Udah siap? Oke, baik. Sekarang kita mulai. Dari kelompok 1 dulu. Pertanyaan apa yang akan kalian munculkan? Nanti dijawab dengan kelompok 2 ataupun 3 boleh. Raya, udah siap pertanyaannya Raya? Yang keras ya jawaban ininya. Bicaranya. Raya siap? Siap, silakan Raya. Ajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Yang keras Raya. Apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Tulis nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Ini kelompok 2 sudah siap pertanyaannya? Ilham Wiratmoko sudah siap. Ilham silakan. Yang keras. Apa maksud dari pola interaksi sosial? Apa maksud dari pola interaksi sosial? Kelompok 3. Ya, apa yang dimaksud pola interaksi sosial? Ya, polanya. Udah siap kelompok 3 untuk bertanya? Siap? Coba lihat pertanyaannya apa yang sudah dimunculkan dari kelompok 3 ini. Yang lain menyimak ya, tetap ditulis juga pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lain. Yang keras. Keras. Apa syarat agar tercipta suatu interaksi sosial? Ayo Olive, ulangi lagi, Rehan, atau pelan-pelan, Rehan. Apa syarat agar tercipta suatu interaksi sosial? Apa syarat agar tercipta interaksi sosial? Itu pertanyaan kelompok 3 kepada kelompok 4. Sekarang kelompok 4, udah siap pertanyaannya?
Sudah. Danang yang keras ya Danang ya. Akan dijawab oleh kelompok 5. Tulis soalnya. Silakan. Bagaimana solusi agar tidak terjadi perundungan? Nah, bagaimana solusi supaya tidak terjadi perundungan? Solusinya. Bagaimana solusi? Ibu tanya dulu perundungan itu apa? Ngebully ya? Ngebully, bukan ngebully nasi bully itu ya, yang dari India itu bukan ya. Jadi merundung itu ngebully, menghina, menjatuhkan orang lain atau menyakiti orang lain, betul. Gak siap berarti udah ngerti bully atau merundung lagi. Udah ditulis soalnya? Sudah. Sekarang pertanyaan dari kelompok 5 atau kelompok 6? Pertanyaan apa? Bagaimana cara menjaga interaksi sosial? Bagaimana menjaga interaksi sosial agar menjadi lebih baik gitu ya? Kalau yang lebih baik gitu ya. Bagaimana interaksi sosial akan di siap kelompok 6 untuk bertanya ke kelompok 1? Silakan. Apa yang terjadi jika tidak ada interaksi sosial asosiatif? Apa yang akan terjadi apabila tidak ada interaksi sosial asosiatif? Oke, silakan Ibu kasih waktu 3 menit lagi untuk menjawabnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya kalau bisa semuanya Davi, kalau mau Davi sama Vino maju nanti. Gantian ya? Iya. Ya Davi ya, nanti maju gantian. Siap? Siap, harus siap. Masa perempuan terus dari kemarin? Laki-lakinya cewek. Rehan, udah dijawab LKPD-nya. Oh ini lagi tulis. Pakai ini ya, pakai bolpen, jangan pakai pensil. Pakai bolpen. Ya jangan salah ya nggak apa-apa dicoret straight, langsung tali aja. Pakai bolpen sekarang. Nah, supaya lebih jelas. Ada yang mau ditanyakan Raya? Enggak. Raya enggak ada yang mau ditanyakan. Apa? Silakan apa Raya? Jangan maju. Raya enggak mau maju. Itu namanya bukan tanya itu Raya. Itu protes namanya. Cukup ya? Cukup. Sekarang lanjut ke LKPD kalian. LKPD-nya silakan dikerjakan sekarang. Nanti maju sekalian untuk menjawab ke empat-empatnya. Pertanyaan dari teman kalian, soal dari LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ditambahi yang belum. Coba Ibu mau lihat sama
gambar ya, penjelasan. Misalnya kalian sebutkan untuk pengertian dari interaksi sosial apa sesuai gambar. Tuh. Jangan saklek buku. Tidak terpenuhi. Nomor 1 sudah. Kita lihat jawabannya nomor 1. Baik, semuanya sudah selesai? Ya. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian dari mulai pertanyaan dan dari teman kalian masing-masing dan juga dari LKPD. Sekarang Ibu harap kalian kembali ke posisi semula lagi. Kembali lagi dulu ke posisi semula. Silakan. Silakan kembali dulu ke posisi semula supaya kita lebih enak nanti mendapatkan penjelasannya. Sudah semua ya? Sudah pada posisi semula ya? Posisi kalian masing-masing. Oke, sekarang kelompok 1 maju semua. Semuanya maju. Silakan. Kelompok 1 silakan maju semuanya. Ayo maju semuanya. Semuanya maju. Seperti biasa kalau kalian mau presentasi seperti apa, yang lain coba diperhatikan. Kalau nanti ternyata jawaban mereka kurang memuaskan, ada yang mau menambahkan, silahkan. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Nih dari pertanyaan Iya, kelompok. Yang keras. Jadi jika tidak ada interaksi sosial asosiatif. Jika tidak ada interaksi sosial asosiatif, maka akan terjadi perundungan dan akan timbul interaksi disosiatif. Jadi kalau nggak ada asosiatif akan muncul disosiatif atau perhubungan. Silakan pertanyaan di sini dari LKPD. Jawab. Setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, adalah bentuk transaksi perdagangan. Hal itu menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong pada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama operation. Raya nomor 2, Raya. Pegang bawahnya, jangan pegang atasnya lagi. Raya. Baca soalnya. Dibaca soalnya. Bisakah interaksi sosial terjadi jika syarat-syarat tidak terpenuhi? Jelaskan. Bisa karena proses interaksi terjadi di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dengan komunikasi kelompok dan komunikasi terjadi saat terjadinya interaksi sosial tanpa kedua syarat itu interaksi sosial tidak akan terjadi. Terus kenapa nggak connect sama pertamanya? Bisakah interaksi sosial terjadi jika syarat-syarat tidak terpenuhi? Jawabannya apa nih? Bisa. Tapi giliran terakhir Oke, lanjut. Sekarang nomor 3, kita koreksi lagi. Amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah sugesti. Sugesti merupakan pengaruh kepada pihak lain untuk mengerti dan melaksanakan apa yang diinginkan dengan
contohnya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir, karena contohnya seperti di gambar. Ada seorang ibu yang sedang sakit, ia pergi ke dukun tanpa berpikir panjang. Ia berpikir bahwa dukun itu bisa menyembuhkannya. Langsung ulang aja ya, penjelasan kamu di gambar aja. Yang kedua, identifikasi adalah suatu orang yang meniru atau mengidolakan seseorang. Contohnya seperti di gambar, dia mengidolakan seseorang sampai ingin mengubah dirinya seperti orang itu. Yang ketiga, empati merupakan kewajiban orang individu untuk larut dalam perasaan yang baik suka maupun duka. Contohnya seperti di gambar, ada seorang bapak-bapak yang menolong nenek yang sedang kesusahan. Yang keempat, simpati merupakan perilaku peduli kepada pihak lain karena kesukaan atau kedukaan dialami pihak lain. Contohnya seperti di gambar, ada seorang ibu-ibu yang sedang bersedih dan ada temannya satu lagi yang menolong atau memberikan solusi. Yang kelima, motivasi merupakan suatu orang yang diberikan kepada orang lain. Yang keenam, imitasi adalah seorang anak yang meniru bapaknya yang sedang sholat. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain jawaban yang pertama tadi dari soal tadi kelompok 6. Kelompok Olif mau menambahkan nggak? Apa pertanyaan tadi kelompok 1 tadinya kelompok 6 tadi? Ininya apa? Kelompok 6 tadi ininya apa? Tanya apa tadi kelompok 6? Apa yang akan terjadi jika tidak ada interaksi sosial asosiatif? Apa yang akan terjadi apabila tidak ada interaksi sosial asosiatif, gitu ya? Olif jawabannya kelompok apa tadi? Apa yang terjadi jika tidak ada interaksi sosial asosiatif? Jawabannya adalah proses sosial tersebut akan terjadi apabila terdapat interaksi sosial. Karena tanpa ada interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Jawaban kelompok Olif. Ada yang jawabnya beda? Gak apa-apa jawaban berbeda, kelompoknya yang beda. Kelompoknya Mita? Beda? Yang pertanyaan tadi, bagaimana apa yang akan terjadi apabila tidak ada interaksi sosial asosiatif? Apa yang akan terjadi? Angel, silakan jawab. Pegang bawahnya ya. Nah, Terjadinya perselisihan antara kebaikan dan pekerjaan yang oh, kelompoknya Angel mengatakan apabila tidak ada interaksi asosiatif, gitu ya. Jadi apa? Pekerjaan yang seharusnya ringan jadi berat, terus tidak ada kerukunan, gitu ya. Nah, itu jawaban dari kelompoknya Angel. Ada yang kelompok yang lain? Tadi? Gimana? Beda? Oh, sama dengan Angel. Kelompoknya siapa? Peggy? Oh, sama dengan Oli. Kelompoknya siapa? Ilham Koko. Coba. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada interaksi asosiatif? Aira, bisa jawab Aira? Silakan kelompoknya Aira. Apa yang dimaksud jika tidak ada interaksi sosial asosiatif? Akan timbulnya perkelahian dan hidup menjadi tidak damai. Oh, oke. Akan muncul pertikaian katanya ya, atau tidak damai. Oke. Baik, Ibu akan sedikit kasih penekanan ya dari pertanyaan tadi. Jadi bentuk interaksi sosial kan ada dua, asosiatif dan disosiatif. Pertanyaannya bagaimana kalau nggak ada yang asosiatif?
kelompok 2. Silahkan maju semua kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju semua. Mana tasnya? Ini baris di sana. Silahkan. Seperti biasanya diperkenalkan. Kalau perlu dengan namanya ya. Nih, mic-nya pegang yang bawahnya supaya nggak mati. Pegang bawahnya biar ada kemudian. Assalamualaikum. Didekatkan. Waalaikumsalam. Didekatkan. Didekatkan. Anu pertanyaan dulu dari kelompok yang lain tadi. Pertanyaan dari kelompok satuan. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Oh ya, yang lainnya. Sosial merupakan sebuah hubungan di mana satu pihak dengan yang lain saling memberikan aksi dan reaksi meski tidak bersentuhan dengan fisik. Lanjut dari LKPD-nya. Yang pertama jawabannya apa? Soalnya dibaca. Pengembaraan yang menunjukkan ada yang dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dimaksudkan kaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Tak jarang disebut kalau seseorang dengan kesulitan bertahan hidup tanpa menjalani interaksi dengan seseorang individu lainnya. Kedua, Ilham. Karena interaksi sosial terjadi di posisi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tidak, karena proses interaksi sosial terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat untuk terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Yang terakhir. Ilham berat bawa aja. Gambar 1 menunjukkan bentuk apa? Sugesti, orang percaya diri akan pergi ke rumah untuk Gambar nomor 1 menunjukkan gitu. Gambar nomor 1 menunjukkan orang percaya diri akan pergi ke rumah untuk menyembuhkan sakit. Identifikasi, seorang laki-laki mengagumi terus sehingga ia berplastik mirip seperti idolanya dengan meniru tingkah laku atau penampilannya. Empati, membantu seseorang menempatkan diri di posisi orang lain. Simpati, mengucapkan bela sungkawa pada teman yang berduka. Motivasi, suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain. Imitasi, seorang anak yang meniru ayahnya sedang sholat. Jadi nomor 4 tadi mengatakan bahwa itu apa? Nomor 4? Gambar nomor 4? Faktor apa? Itu nomor 4 faktor apa itu? Ini yang tadi. Setelah empati tadi apa? Simpati. Apa? Ya. Mengucapkan bela sungkawa pada teman yang berduka. Oh, ini gambarnya orang lagi berduka gitu. Oke. Yang nomor 5? Motivasi, suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain. Oke.
dimaksud dengan interaksi sosial gitu ya. Yang disebutkan dengan teman kalian tadi udah betul, tapi itu saklek atau secara umumnya itu ya. Interaksi sosial adalah bentuk kontak sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, tapi itu ya hampir sama sih sebenarnya jawaban untuk yang nomor 2. Oke, kelompok nomor 2 tadi sudah menjawab atau belum untuk LKPD nomor 1? LKPD nomor 1 tadi kan kalau jelaskan tentang pengertian interaksi sosial berdasarkan gambar di atas. Gambar apa ini kelompok 1? Kelompok 2 tadi. Ini kelompok A nih. Gambar apa ini kelompok 2? Hei, Aira. Ini gambar apa ini? Aira. Pasar, ya kan? Nah, Ilham sebenarnya di dalam soal itu kalian diminta untuk menjelaskan bentuk interaksi di dalam pasar ini seperti apa gitu ya. Jadi nanti di ini ya, dikoreksi ya, dibenerin jawabannya gitu ya. Tambahkan nanti. Oke, sekarang kelompok nomor 3. Kelompok 3 silakan maju. Maju Gilang. Ya, ayo. Dipegang mic-nya bawah ya Gilang. Biar enggak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan dulu dari teman kalian tadi. Apa yang dimaksud pola interaksi sosial? Udah langsung jawab kamu aja. Adanya syarat dan faktor yang terpenuhi maka akan menimbulkan interaksi sosial di masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 pola interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Ayo, sekarang satu dari LKPD. Setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern, adalah bentuk transaksi sosial antar penjual dan pembeli, tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama. Terjadinya proses interaksi tawar-menawar antara pembeli dan pedagang. Terjadinya proses interaksi membeli dan menjual. Terjadinya interaksi sosial yaitu komunikasi antar pedagang dan pembeli. Ya, soalnya Interaksi sosial terjadi jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jelaskan. Jika proses interaksi sosial terjadi bila di antaranya pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat penting terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu interaksi sosial tidak akan terjadi. Tapi persiapkan untuk kesimpulan juga ya. Alif, kesimpulan kamu apa Alif? Kamu ngomongnya Angel, kesimpulannya apa? Siapkan Angel. Oke, yang keras. Mic-nya dipakai. Mati juga makanya. Yang keras. Dari gambar-gambar di atas, contohkan faktor-faktor dasar sosial yang kalian paham. Gambar 1. SI, orang yang sakit sedang membawa identifikasi orang yang Yang bener pasti. Nomor 3, empati. Orang yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nomor keempat, simpati.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan kesimpulannya sih. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Tapi pertanyaannya apa ya teman-teman kalian Asti? Kelompok 3 tadi dapat pertanyaan dari kelompok 2 tadi soalnya apa? Apa yang dimaksud dengan pola interaksi sosial? Polanya apa saja? Ada 3. Apa saja tadi, Vino? Apa? Dengan pola interaksi sosial tadi. Siapa yang tahu tunjuk jari? Silakan Alif. Individu dengan individu. Individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Tuh, Vino, ulangi lagi Vino. Pola interaksi sosial ada 3. 1. Betul. Itu tadi pertanyaannya ya. Ada 3 pola interaksi sosial. Bagus, terima kasih jawabannya. Oke, sekarang lanjut kelompok 4, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Aditya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, dari teman-teman kalian dulu dijawab pertanyaan dari teman kalian. Apa syarat agar tercipta interaksi sosial? Kontak dan komunikasi adalah syarat paling penting terjadinya interaksi sosial. Itu berarti ya, syaratnya kontak dan komunikasi. Setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, adalah bentuk transaksi perdagangan di dalam pasar tersebut. Terjadi kegiatan tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama. Bisakah interaksi sosial terjadi jika syarat-syarat tidak terpenuhi? Jelaskan. Tidak akan bisa karena proses interaksi sosial terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat paling penting terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Jelaskan sebagus ngomongnya si Fedi, dia jelas mengucapkan artikulasinya. Baca soalnya, mic-nya dipakai. Amati gambar-gambar di bawah ini. Dari gambar-gambar di atas, cocokkan dengan faktor-faktor dasar proses sosial yang kalian paham. 1. Sugesti. Seorang yang sedang sakit yang mempercayai dukun dan menurut orang yang sedang sakit ia
yakin bahwa dukun itu bisa menyembuhkannya. 2. Identifikasi. Seseorang yang menirukan gaya Spiderman sampai Spiderman itu gambar Spiderman itu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Yuk lanjut. melakukan operasi plastik sehingga dia bisa serupa dengan karakter yang dia inginkan. Nomor 3, empati. Ada orang yang melihat seorang nenek yang kesusahan dan dia pun merasa kasihan kepada nenek tersebut sehingga orang itu memberikan bantuan kepada nenek tersebut. Nomor 4, simpati. Seorang gadis yang sedang bersedih mungkin karena ada masalah dalam dirinya dan di sebelahnya ada temannya juga yang merasakan kesedihan gadis tersebut sehingga temannya menyemangati agar tidak bersedih lagi. Nomor 5, motivasi. Seorang petugas kebidanan sedang memberikan penyuluhan kepada warga-warga supaya selalu menjaga kebersihan lingkungan setempat. Nomor 6, imitasi. Ada seorang anak yang sedang mengikuti gerakan sholat yang diperagakan oleh ayahnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali. Ada yang bertanya kelompok 4? Ya. Nanti kamu tanya kelompok 4? Enggak? Ibu tambahkan aja ya. Jadi hampir semua tadi udah benar. Tadi disebutkan dengan keterangannya masing-masing suku petani. Tadi mengatakan nomor 4. Ini gambar nomor 5 ini mengatakan kalau bidan sedang memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oke, bagus. Ini sudah mulai nih ya. Kelompok 4. Karena kelompok 5 supaya kita lihat presentasi dari kelompok 5 seperti apa. Silakan maju Dapi ya. Silakan Dapi. Ayo maju. Pegang mic-nya bawahnya supaya nggak mati. Seperti Ami tadi perkenalannya bagus. Yang lain terima ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurjana. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana solusi agar tidak terjadi perundungan? Bagaimana solusi agar tidak terjadi perundungan? Jawabannya, ikut serta menegakkan urusan aturan sekolah terkait perundungan. Membantu dan membela yang menjadi korban, melapor ke guru atau wali kelas terkait tindakan perundungan. Terus Davi, tanya sama kamu kalau kamu dirundung kayak gitu apa yang kamu lakukan Davi? Davi, ini tanya kalau teman kamu ada yang dirundung kayak gitu apa yang akan kamu lakukan? Pakai mic. Menolongnya. Cara menolongnya seperti apa? Bantu ikut jotosi gitu. Tidak ya, jadi kalau kalian dari teman yang dirundung, yang harus kalian lakukan pertama adalah lapor gurunya, lapor ke gurunya, gitu ya. Oke, Davi ya. Kita nolongnya caranya kita lapor ke gurunya. Lanjut, pertanyaan Davi. Setelah mengamati gambar, diharap kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, adalah bentuk interaksi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial adalah antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama
Bisakah interaksi sosial terjadi jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi? Jelaskan. Tidak bisa, karena syarat adalah suatu dasar yang harus ada. Syarat interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Jika tidak ada kedua itu, bagaimana interaksi itu akan terlaksana? Syarat tersebut harus ada, karena jika tidak ada, bagaimana satu pihak bisa bertemu pihak lainnya? Cukup yang lain, Asika. Amati gambar di bawah ini. Dari gambar-gambar di atas, contohkan dengan faktor-faktor dalam proses sosial yang kalian lihat. Gambar 1. Sugesti. Sugesti adalah orang-orang yang di pikirannya terhambat sehingga ia tidak dapat berpikir panjang. Ia pun pergi ke dukun untuk mengobati orang yang sakit. Pergi ke dukun untuk mengobati yang sakit? Gitu ya. Iya, tapi benar. Jadi dia pergi ke dukun untuk berobat supaya sembuh. Ya, lanjut. Gambar kedua, identifikasi. Identifikasi adalah orang yang meniru idolanya sampai ia rela beroperasi wajahnya supaya ia bisa menyerupai idola pekerjaannya, mulai dari gaya, penampilannya, wajahnya, dan lain-lain, supaya ia bisa menyerupai Superman yang ia idolakan. Gambar ketiga, empati. Empati adalah perasaan orang lain yang melihat kehidupan orang yang susah. Seolah-olah ia ikut menderita, maka dari itu ia memberikan bantuan terhadap orang yang susah. Gambar keempat, simpati. Simpati di dalam gambar ada seorang yang sedang bersedih dan temannya pun membujuknya dan menasehati untuk menjadi yang lebih baik. Terakhir, masih 2. Ya, nomor 5. Gambar kelima, motivasi. Motivasi di dalam gambar ada seseorang yang sedang interaksi sosial terhadap individu dengan kelompok. Gambar keenam, imitasi. Dalam gambar dan sebuah anak yang sedang mengikuti ayahnya sholat dengan cara proses belajar. Kesimpulan jangan lupa ya, silakan. Terima kasih dari kelompok 5. Ibu tambahin tadi pertanyaan dari teman kalian, bagus jawabannya. Tadi teman kalian dari kelompok 4 bertanya gitu kan kepada kelompok 5, bagaimana cara mengatasi perundungan gitu ya. Kalian sudah tahu arti perundungan. Perundungan adalah ngebully atau menindas atau menjatuhkan atau menyakiti orang lain, baik secara verbal itu pakai ucapan ataupun melalui tindakan gitu ya. Dua-duanya itu adalah bentuk dari perundungan. Itu bentuk interaksi juga, tapi interaksi yang apa? Yang apa? Betul, bagus, disosiatif. Yang buruk yaitu yang perselisihan tadi itu. Nah dari situ teman kalian sudah bagus tadi jawabnya apa tadi? Bantu lapor sama guru gitu ya. Terus apa lagi Angel? Bantu gurunya, melapor gurunya, bantu temannya. Apa jawabannya? Ikut serta menegakkan aturan sekolah terkait Nah, oke, bagus, cukup. Jadi aturan-aturan sekolah ditegakkan. Nah, tambah lagi ya. Jadi perundungan itu Diki tetap harus diantisipasi dengan kita berikan sanksi yang tegas. Ya, kalau tidak diberikan sanksi yang tegas, pihak-pihak yang melakukan perundungan tadi akan mengulangi lagi. Itu biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, bentuk sanksi yang tegas bermacam-macam. Ada yang mulai dari pertama teguran, ya kan? Kemudian kalau di sekolahan itu dikasih skorsing gitu ya, bahkan sampai dikeluarkan. Nah, itu bentuk sanksi tegas yang akan diberikan bagi seseorang yang melakukan perundungan. Oke, cukup tuh tambahan ibu dari kelompok 5 tadi ya. Nanti terakhir kelompok 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara menjaga kelestarian Bagaimana cara menjaga interaksi sosial? Caranya dengan menjaga sikap, perilaku, dan tata berbicara kita terhadap orang lain agar tidak menyakiti orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Intinya menjaga hubungan itu agar tetap baik. Setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses hubungan dari dan saling mempengaruhi yang terjadi antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok, interaksi dan komunikasi. Interaksi yang terjadi antar penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, adalah bentuk transaksi perdagangan. Hal ini mewujudkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama. Cara interaksi sosial terjadi jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dijelaskan. Tidak bisa. Karena interaksi sosial tidak akan terjadi jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Karena proses interaksi sosial biasanya diawali dengan kontak dan hubungan sosial. Bisa baca nggak halo? Makanya ditulis itu tulisan tangan kan campur nggak apa-apa. Gambar di atas nomor 1 adalah gambar yang sudah tidak ada percaya lagi. Jadi dia berobat ke dukun. Identifikasi. Gambar di atas nomor 2 adalah gambar orang yang rela beroperasi demi meniru gaya yang dia idolakan. Contohnya orang yang meniru Superman dan dia rela beroperasi. Empati. Orang yang di atas nomor 3 adalah gambar orang yang sedang memberi makan kepada nenek tua di sebuah desa. Dia rela mengeluarkan sedikit uangnya untuk membantu orang tersebut. Simpati. Orang yang di atas nomor 4 adalah gambar orang yang sedang membunuh temannya untuk tidak sedih lagi. Contohnya jika ada teman kita yang sedang terkena musibah, kita harus membantu atau kasih sayang atau rasa kasihan. Motivasi. Gambar di atas nomor 5 adalah gambar petugas kesehatan memberi solusi untuk hidup sehat kepada warga tersebut. Imitasi. Gambar di atas nomor 6 adalah gambar anak yang meniru orang lain untuk mengajarkan salat kepada anak tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang dipertanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi presentasi terakhir ya dari kelompok 6. Sekarang mari kita beri aplaus untuk semua kelompok yang sudah maju. Ibu sedang memberikan penguatan. Jadi ibu lihat tadi setelah kalian maju menjawab dari LKPD yang pertama, ibu lihat jawaban kalian semuanya rata-rata hampir sama. Mengatakan bahwa di situ adalah bentuk interaksi dari pasar tradisional atau pasar modern. Pertanyaan ibu, gambarnya ini gambar pasar apa ini? Nah, ngapain kamu tambahin pasar modern gitu loh? Kan disuruh mengamati gambar. Sesuatu yang mengamati gambar ya apa yang ada di gambar ini aja yang kamu utarakan. Kamu lihat, setelah kamu lihat yang ada di otak kamu tentang gambar itu apa, itulah yang kamu tuangkan. Kemarin kan ibu sudah kasih pengarahan. Ketika kalian mencari, dengarkan, lama, dengarkan. Ketika ibu ya kalian mencari informasi di Google, di buku, di handout atau apapun itu, kalau kalian itu merasa itu tidak
ya. Jadi jangan menulis sesuatu yang kalian nggak ngerti. Kan di situ disebutkan, udah gambar jelas di sini gambar pasar tadi. Gambar pasar tradisional. Betul yang terakhir dikatakan bahwa di situ adalah merupakan terjadi syaratnya ada kontak, ada komunikasi, terus bersifat apa tadi? Kerjasama, bentuknya tadi bentuk kerjasama itu asosiatif, bagus. Oke, bagus yang di situ. Yang nggak pasar itu tadi kok ada pasar modernnya. Kalau pasar modern itu pasar yang apa sih? Mall, minimarket itu termasuk di dalam pasar modern. Itu pasar tradisional ini. Ya, siapa yang pernah ke pasar modern? Udah pernah masuk mall? Davi udah pernah? Wah, Davi belum pernah. Besok masuk ya Davi ya. Kita aja Davi ke Chandra, ke Teng Sewu, besok ke sana. Ya, bawa duit 50.000. Enggak dapat tambah-tambah. Oke, balik. Itu tadi. Cukup Ibu akhiri tadi kalian beri kesimpulan dari diskusinya sudah, presentasinya sudah. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Silahkan. Mau coba? Olive mau coba lagi. Namanya kesimpulan itu berarti keseluruhan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah ternyata interaksi sosial ada berbagai macam, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Ternyata ada juga syarat di dalam interaksi sosial, yaitu kontak dan komunikasi. Adapun pola interaksi sosial yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus ya. Jadi yang dikatakan Olive betul sekali tadi. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita hari ini sudah terjadi interaksi. Kita ini sekarang ini sudah melakukan interaksi. Nah, interaksi itu adalah tadi syaratnya harus ada kontak, kemudian ada komunikasi, gitu ya. Kemudian ada syarat-syaratnya tadi, ya kan? Biasanya syarat-syaratnya berupa tadi kontak dan komunikasi. Kemudian yang kedua tadi bentuknya ya. Bentuk kata apanya? Polanya. Polanya kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, individu dengan kelompok. Oke, bagus, cukup hari ini tuh ya untuk kesimpulannya. Nah, sekarang yang terakhir refleksi. Ibu dari kelompok 5 refleksinya. Kelompok 5 ibu minta yang kelompok 5 silakan. Kelompok 5 siapa? Angel. Siapa yang mau membacakan? Silakan kelompok 5 untuk refleksinya mana tadi? Ilham, ya mau kok, mau coba. Ilham kelompok berapa? Kelompok 2. Pertanyaannya apa? Refleksi yang pertama. Jangan dipegang yang atas. Minta jangan dipegang atas. Pengetahuan apa saja yang kalian peroleh setelah melaksanakan pembelajaran ini? Mengetahui interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif dan faktor-faktor dasar proses interaksi sosial. Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran ini berlangsung? Senang saat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pembelajaran berharga apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Ternyata interaksi ini penting bagi masyarakat sekitar. Sikap apa yang akan kalian kembangkan setelah belajar materi ini? Lebih menjaga interaksi sosial dengan baik agar tidak terjadinya perundungan. Terima kasih. Itu tadi kelompok 5 berusaha untuk memberikan refleksi. Ibu minta dari kelompok 1 yang pertanyaan pertama dari refleksi dulu. Kita kelompok 1. Vicky. Silahkan, ayo. Silahkan. Bukunya di kamu yang baca. Kamu pilih dari 1 sampai nomor 4
kamu mau jawab yang mana? Silahkan. Terserah kamu, dibaca soalnya apa itu, dari refleksinya, permintaannya apa, dari refleksinya. Jika apa yang akan kalian kembangkan setelah belajar materi ini? Karena giat belajar dan lebih disiplin dan intinya memahami mata pelajaran yang dipelajari hari ini. Oke, ingin memahami lagi pelajaran hari ini. Terakhir, Rahma ya. Oke. Dari semua ini, jawaban yang nomor 2 ditanya. Dari semua ini, hal apa yang paling menyenangkan dalam pelajaran kita hari ini? Selama proses pembelajaran berlangsung, perasaan yang kita rasakan sangat senang karena kita memperoleh ilmu-ilmu baru dan yang sangat bermanfaat. Betul. Hanya itu. Yang lain? Senangnya apa lagi selain itu? Jangan terlalu ini, formal juga nggak apa-apa. Yang lain senangnya apa? Ibu tanya sama Raya aja. Raya kan tadi diajar ngaji sama ibu ya, makanya ibu tanya. Raya, itu tanya, kamu dari pertama ibu masuk sampai sekarang ini kita mau selesai, hal apa yang buat kamu senang dan juga yang nggak buat kamu senang itu apa? Silakan Raya. Yang senang dulu. Yang senangnya maju. Hah? Yang senangnya apa? Senangnya ngobrol sama ibu. Oh, senangnya ngobrol sama ibu. Apa lagi? Udah itu aja. Terus yang nggak senang apa? Maju ke depan. Pas maju ke depannya, Bu, saya nggak suka ini presentasi gitu ya. Harus suka ya. Besok lagi presentasi itu tetap harus suka karena memang presentasi itu wajib untuk kita semua. Ya, supaya kalian lebih apa? Coba kalau presentasi itu supaya kita lebih apa coba? Pertama, betul, pede, percaya diri. Yang kedua, berani, pede. Terus melatih kita untuk bekerja sama. Terus membantu kita supaya lebih kritis. Nah, ke depannya harus siap-siap jawab. Nah, seperti itulah. Oke, tadi hasil belajar kita dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya tadi sudah berkuat, refleksinya juga sudah. Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya kita masih tetap interaksi sosial, tapi kita mau buat poster yang berhubungan dengan interaksi sosial disosiatif ataupun asosiatif. Nah, nanti dari poster tersebut kalian harus juga mempresentasikan dari hasil poster yang kalian buat itu. Oke, cukup. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.